kasih nonton film kartun, kasih makan dan sebagainya. Kemudian dia ngomong bahwa itu bukan ibu saya. Nah ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan juga. Sehingga sampai saat ini kita belum meyakini bahwa anak-anak ini anak dari orang tua yang bawa ini. Jadi yang 3 ini kita belum bisa pastikan anak 4 tersangka atau tidak Iya. sampai hari ini. Tapi yang 17 itu ada orang tuanya. Iya. Tapi seandainya ada orang tuanya, tetap aja orang tuanya itu mengeksploitasi anak. Iya betul. Itu makanya Bang Karni yang sudah kita tangkap itu kan kita bahwa pidana itu sudah terjadi, ya, bahwa tindak pidana perdagangan orangnya terjadi, bahwa tindak pidana perlindungan anaknya terjadi, yang bisa kita buktikan terhadap 4 tersangka ini, sehingga kita amankan. Yang 17 ini kita periksa nggak DNA-nya? Apa iya orang tuanya itu? Atau sementara tidak, karena itu keyakinan petugas, ya, keyakinan petugas saja. Dan kebetulan juga memang apa yang kita temukan di jalan tidak seperti yang kita temukan pada 4 orang ini. Ya, misalnya hal yang paling menjadi alasan kemudian orang yang mengaku orang tua bayi Baim itu kita amankan, karena kita temukan juga di dalam barang bawaannya itu ada obat penenang yang kemudian kita ketahui sangat keras, ya, itu Riklona. Kita temukan dalam barang bawaan orang tua itu, sehingga itu menimbulkan kecurigaan juga sehingga kita bawa. Ya. Bayi itu yang dari 20 anak tadi kan ada yang bayi, yang Baim tadi. Iya, Baim. Baim tadi. Ya. Yang dengan orang tuanya ternyata. Iya. Orang tuanya ini ngaku dia kasih penenang terhadap anak. Ngaku. Dia ngaku. Kita tanya ini obat buat apa? Itu buat dikasihkan ke bom-bom gitu. Dan dia ngaku bahwa dia kasih 2 kali sehari. Ngaku. Akhirnya ngaku. Jadi memang tujuannya itu supaya bayinya ini menjadi tenang, ya. Efeknya itu kata dokter itu membuat bayinya jadi diam, ya. Nah diamnya itu kan akan kelihatan lemas, memancing belas kasihan orang yang lewat. Kemudian satu lagi tujuannya obat ini bikin nafsu makan anak itu berkurang. Nah kalau nafsu makan anak itu berkurang berarti dia tidak perlu keluar banyak uang untuk beli makan gitu. Kira-kira gitu Bang Karni. Ya, kalau bayi kan harusnya ASI, ya. Artinya dari ibunya harusnya. Artinya dia tidak perlu beli makan. Iya. Tapi kan dikasih minum Bang Karni. Makanya itu pil dimasukin dalam minumannya. Di dalam dot. Kalau lem tadi, lem itu yang pakai anak-anak ini atau? Bukan, itu orang tua itu. Orang yang tuanya. jadi tersangka. Ya, betul. Iya. Mungkin dari Pak Wakapolres Surawan saya ingin tahu polisinya bagaimana ini sebenarnya dari Polres. Kapolres katanya baru masuk sekolah ya. Betul. Jadi Bapak Kapolres saat ini sudah masuk ke Lembang dalam rangka Sespati Bang Karni. Hari pertama lagi gitu. Ya, kebetulan besok pembukaan beliau. Besok pembukaan. Ya. Silakan. Baik ya, jadi seperti tadi diungkapkan oleh Kasat saya bahwa memang kasus ini tidak mudah. Kami dari tahun lalu itu sudah mendiskusikan kasus ini, bahwa memang ada informasi terkait dengan penggunaan anak-anak untuk keuntungan ekonomi atau eksploitasi lah kata demikian. Nah coba dari kita lakukan penyelidikan, apakah di dalam penyelidikan itu nanti kita menemukan unsur-unsur pidana di dalamnya, sehingga kita bisa mengangkat ke arah penyidikan. Nah unsur-unsur ini kan antara mungkin ada tindak pidana atau kekerasan di dalamnya, mungkin ada eksploitasi, mungkin ada perdagangan dan sebagainya. Ini selalu kami diskusikan setiap hari. Kemudian 2 bulan yang lalu kita intensifkan kasus ini, sehingga kita coba melakukan satu upaya surveillance ya. Surveillance dari beberapa orang yang kita curigai, kemudian kita mengerucut kepada 2 orang. 2 orang yang inisialnya IR dan NHN ya.
Kita ikutin dia dari mulai dia berangkat dari rumah, kemudian dia praktek, katakan praktek demikian, kemudian sampai dengan dia pulang lagi. Kemudian kami juga pernah ini melakukan satu upaya undercover, mencoba menyewa 2 anak ini. Coba kita sewa, kita ajak main aja. Dengan sewa antara lain 200.000 ya satu orang. Tujuannya untuk membuktikan bahwa di dalamnya memang betul ada unsur perdagangan, sehingga unsur pidananya ini masuk nanti bisa kita angkat ke dalam ranah penyidikan. Nah, kemudian dari beberapa upaya ini ternyata memang kita sudah bisa melakukan upaya penindakan. Sehingga tanggal 23 kemarin coba kita lakukan upaya penindakan secara terpadu ya terhadap 2 orang ini. Memang yang satu sedang praktek di Blok M, anak kecil ini sedang mengemis di pintu masuk Blok M, ditunggu oleh orang tuanya atau mengaku sebagai orang tuanya. Yang satu lagi sebagai joki di kawasan Senopati ya. Kemudian kita lakukan penindakan, setelah itu coba kita bawa ke kantor. Kemudian di samping kita lakukan penindakan terhadap 2 orang ini, kita juga melakukan penindakan secara serempak di wilayah kami. Kita perintahkan seluruh Kapolsek untuk melakukan penindakan terhadap praktek-praktek ini yang ada di wilayah masing-masing. Jadi kita dapatkan tadi 17 anak dengan orang tuanya. Nah, dari itu kita seleksi lagi. Ternyata kita mendapat satu lagi bayi yang memang digunakan orang tuanya untuk sarana untuk orang tuanya mencari keuntungan ini dengan diberi obat penenang dan sebagainya tadi itu. Dari 20 anak itu yang lakinya berapa, yang perempuannya berapa? Kemarin yang laki sekitar 7 orang ya, sisanya perempuan anak-anaknya. Sisanya perempuan. Ya. Itu usia berkisar berapa? Usia berkisar rata-rata memang mereka masih balita. Jadi di bawah 7 tahun. Di bawah 7 Ya. tahun. Dilakukan enggak? Mungkin Audia tahu atau Pak Kapolres juga tahu, pemeriksaan fisik anak-anak itu semua dari 20 itu. Ya. Artinya sebelum, di luar yang 4 tadi yang ngaku jadi dikembalikan ke ibu. Kemarin kita sempat melakukan pemeriksaan fisik terhadap mereka di Polres. Kita kan punya juga Sidokes di Polres. Kita lakukan pemeriksaan fisik, ternyata memang yang 17 ini tidak ada indikasi kekerasan. Namun yang 2 dan 1 orang lagi memang ada indikasi kekerasan. Kekerasan macam apa? Pemukulan atau pemerkosaan? Jadi Bisa kalau terjadi. 2 orang ini yang berumur 5 dan 6 tahun, itu mereka seringkali dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengemis, kemudian juga mengamen, joki 3 in 1. Kalau mereka tidak mau melaksanakan itu, mereka sering disiksa oleh orang tuanya. Orang tuanya. Ya, yang mengaku orang tuanya ya. Ini termasuk di antara yang kita kembalikan ini ke orang tuanya. Yang kita kembalikan ke orang tua tidak ada indikasi kekerasan ataupun unsur-unsur dalam rangka mencari keuntungan secara ekonomi tadi. Ya, tapi untuk yang pakai obat penenang tadi kepada bayi, ya bagi saya itu unsur kekerasan juga terhadap seorang anak. Ya. Walaupun dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Ya. Artinya untuk kejahatan dalam rumah tangga pun Ya. dia harusnya terkena itu. Ya. Apalagi memakai obat-obat. Itu daftar G, daftar O, dok. Yang pakai resep ya? Ya daftar O juga pakai resep. Ini O atau